Hai, bertemu lagi dengan saya, Ismiralda, seorang praktisi talent mapping dan penggiat Rumble Give. Di video kali ini, saya masih membahas tentang thinking talents. Setelah sebelumnya saya membahas tentang bakat futuristik dan bakat konteks, kali ini saya akan membahas tentang bakat strategik. Seperti apakah gambaran orang dengan bakat strategik ini? Seorang bakat strategik bisa menciptakan alternatif jalan untuk mengerjakan sesuatu. Ketika dia dihadapkan dengan berbagai skenario atau bermacam situasi, dia akan dapat melihat pola dan masalahnya dengan cepat. Dia mampu memilah-milah masalah yang ada dan menemukan jalan yang terbaik untuk solusinya. Dia juga termasuk orang yang mampu melihat garis besar suatu masalah atau kondisi secara keseluruhan. Tampilan dari seorang strategik seperti apa sih? Dia mampu menciptakan alternatif pilihan jalan, dia mampu melihat masalah secara menyeluruh. Selain itu, dia juga cepat mengenali pola dan kemungkinan masalah yang mungkin muncul. Inti kekuatan dari seorang dengan bakat strategik adalah menyusun langkah kerja. Untuk memenuhi kebutuhan akan bakat strategiknya, ia butuh gambaran yang menyeluruh dari situasi yang sedang dihadapinya. Selain itu, dia juga butuh kebebasan untuk memilih jalan yang dia yakini sebagai jalan yang terbaik. Namun demikian, ada hal yang perlu diantisipasi oleh seorang bakat strategik ini, yaitu mudah beralih untuk mengambil jalan lain yang dia yakini sebagai jalan yang terbaik. Orang yang memiliki bakat strategik senang memilih jalan untuk mencapai tujuan. Tapi, orang tanpa bakat strategik pun sehari-hari membuat pilihan jalan dan cara untuk mencapai tujuannya. Lalu, apa beda dan kelebihan orang yang memiliki bakat strategik dengan mereka yang tidak memilikinya? Orang dengan strategik kuat, secara alami dia mampu melihat permasalahan secara keseluruhan dan dia juga bisa melihat polanya. Sehingga dia mampu memilih beberapa jalan solusi dan mampu mengurutkannya sebagai alternatif solusi. Sedangkan orang dengan bakat strategik lemah, secara alami ia tidak mampu melihat permasalahan secara menyeluruh dan melihat pola permasalahannya. Kalaulah ia tampak bisa memilih jalan atau langkah yang harus diambil, itu didapatnya dari bakat kuat dia lainnya. Namun, jika ia tidak memiliki bakat kuat lain yang dapat menyiasati bakat strategiknya yang lemah, maka sebaiknya ia berkolaborasi dengan partner yang memiliki bakat kuat strategik. Dengan mengetahui gambaran tentang bakat ini, maka kita bisa memperkirakan tipe kekuatan yang ada pada diri seorang strategik. Tentu saja dengan mempertimbangkan bakat kuat diri dia lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki bakat strategik ditambah dengan bakat developer dan individualization, maka tipe kekuatan yang dihasilkan adalah motivator, yaitu mampu memberikan panduan langkah pengembangan diri yang tepat. Beberapa peran atau profesi yang membutuhkan bakat ini adalah coach, perencana strategis, dan mentor. Sebelumnya kita sudah membahas secara singkat tentang bakat futuristik. Apakah kedua bakat ini, futuristik dan strategik, memiliki persamaan? Dan apa pula perbedaannya? Persamaan antara bakat strategik dan futuristik adalah keduanya termasuk ke dalam kelompok bakat berpikir dengan otak kanan, atau bisa disebut dengan right thinking talents. Keduanya berorientasi pada suatu tujuan di masa depan. Lalu, apa perbedaannya? Seorang strategik mampu memilih jalan atau langkah yang akan dipilihnya dalam mencapai tujuan. Tapi, ia belum tentu bisa membayangkan gambaran hasilnya secara rinci dan jelas. Sedangkan futuristik, dia mampu melihat dengan jelas tentang gambaran tujuan atau visi yang ingin dicapainya. Tapi, ia tidak mampu untuk memilih jalan atau langkah-langkah mana yang harus dia pilih untuk mencapai tujuan tersebut. Demikianlah penjelasan singkat tentang bakat strategik. Bagaimana? Apakah gambaran bakat tersebut ada pada diri Anda? Atau Anda merasa bahwa itu bukan diri Anda? Apapun itu, penting bagi kita untuk bisa lebih mengenali diri kita sendiri dan mensyukurinya.
Karena bakat merupakan anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Yang terpenting adalah kita perlu fokus pada kekuatan dan siasati keterbatasan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan bakat ini. Sampai jumpa pada penjelasan bakat selanjutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Sampai jumpa!